Apa yang ditakutkan Jokowi kejadian, badai besar itu datang. Apa yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo selama ini akhirnya datang. Jokowi menyebut badai besar akibat situasi ekonomi dan geopolitik yang terjadi di dunia kini telah datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Hal tersebut dikemukakan oleh Jokowi saat memberikan pengarahan dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi menegaskan situasi perekonomian global dan geopolitik begitu sulit dan tidak dapat dikalkulasi. Semua negara berubah dan menjadi sulit diprediksi arahnya karena ketidakpastian yang semakin liar dan tidak bisa dikendalikan. Pernyataan Jokowi ini merujuk pada kondisi pasca pandemi. Saat perekonomian belum sepenuhnya pulih, dunia dihebohkan dengan perang antara Rusia dan Ukraina yang akhirnya memicu terjadinya krisis di sejumlah negara, bahkan beberapa di antaranya menuju jurang resesi. Jokowi kemudian menceritakan bagaimana ia mendapatkan laporan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang saat ini berada di Washington DC, Amerika Serikat. Sri Mulyani hadir dalam pertemuan tahunan IMF World Bank. Jokowi kemudian menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan antisipasi apabila situasi global makin buruk dan berdampak pada perekonomian nasional. Menurutnya, perlu ada mitigasi agar dampak dari ancaman global bisa diminimalisir ke depan. Jokowi pun mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional di tengah situasi global yang semakin sulit. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh pejabat di kabinet untuk bersiap-siap merespon ancaman ekonomi global dan geopolitik yang akan dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia. Jokowi mengatakan dinamika global dan dampaknya bagi Indonesia kian sulit diprediksi. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk bekerja secara mendetail dan tidak hanya menjalankan tugas rutin. Jokowi memerintahkan kepada jajarannya untuk membuat stress test terkait dengan nilai tukar, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga pangan. Kebijakan untuk menghadapi skenario terburuk juga harus disiapkan agar Indonesia mampu menghadapi tekanan global yang berpotensi muncul. Melalui persiapan-persiapan ini, Indonesia diharapkan tidak menjadi salah satu negara yang menjadi pasien IMF seperti 28 negara lain yang telah terdampak oleh ketidakpastian global. Secara khusus, Jokowi juga menyoroti kinerja belanja APBN yang masih lambat. Jokowi mengatakan realisasi belanja negara tercatat masih mencapai 62,5% dari target dengan belanja modal yang baru terrealisasi hanya sebesar 45,8% dari target. Untuk diketahui, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 6% pada tahun 2021 menjadi 3,2% pada tahun 2022. Pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan kembali melambat menjadi hanya sebesar 2,7%. Lebih dari sepertiga ekonomi global akan terkontraksi pada tahun ini atau tahun depan. Tiga perekonomian terbesar, yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina, akan mengalami stagnasi. Bagi banyak orang, 2023 akan terasa seperti resesi. Inflasi global pun diperkirakan akan naik dari 4,7% pada tahun 2021 menjadi 8,8% pada tahun 2022. Pada tahun depan, inflasi akan sedikit melambat ke level 6,5% dan akan kembali melambat ke level 4,1% pada tahun 2024. Kenaikan harga energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan biaya hidup di Eropa. Harga gas di Eropa tercatat naik lebih dari 4 kali lipat akibat berkurangnya pasokan gas dari Rusia. Di luar Eropa, perang juga telah meningkatkan harga bahan pangan. Hal ini meningkatkan biaya hidup keluarga-keluarga kelas menengah bawah di seluruh dunia, khususnya di negara berpenghasilan rendah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengingatkan soal krisis ekonomi dunia yang diakibatkan oleh perang Rusia-Ukraina. Menurut Jokowi, dampak perang itu mengakibatkan inflasi di beberapa negara tidak terkendali. Bahkan kata Jokowi, dampak perang membuat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang awalnya diprediksi tumbuh 3% kini menjadi 2,2%.
Di Argentina, inflasi sudah 83,5% dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis poin. Jokowi menjelaskan kondisi geopolitik dan bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini membuat banyak negara dapat dengan mudah jatuh ke jurang inflasi. Namun, Jokowi menyebut Indonesia termasuk yang beruntung karena bisa mengendalikan fiskal dan moneter secara baik, sehingga inflasi dapat ditekan serendah mungkin. Lebih lanjut, Jokowi menyebut inflasi di Indonesia terkendali berkat kedekatan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Kebijakan antara lembaga dan kementerian itu disebut Jokowi saling mendukung satu sama lain. Selain itu, Jokowi menyebut upaya pemerintah dengan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat pasca kenaikan harga BBM juga diklaim mampu menekan inflasi. Jokowi menyebut subsidi itu membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap tinggi. Presiden Joko Widodo memperingatkan soal ancaman badai ekonomi global yang akan datang. Jokowi pun meminta para menteri membuat perhitungan rencana antisipasi kemungkinan terburuk. Arahan itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 11 Oktober 2022, sebagaimana videonya diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi awalnya bercerita soal situasi ekonomi global dan situasi geopolitik yang menyulitkan semua negara. Ada sejumlah negara yang mengantri untuk meminta bantuan IMF. Jokowi akan mengajak beberapa menteri berbicara terkait stres tes. Tes ini dilakukan untuk menguji persiapan menghadapi badai krisis global ini. Tes ini akan berkaitan dengan berbagai hal, dari mulai kurs rupiah hingga soal inflasi. Jokowi meminta semua perencanaan harus diuji, semua rencana harus disiapkan untuk kemungkinan buruk yang terburuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengingatkan soal krisis ekonomi dunia yang diakibatkan oleh perang Rusia-Ukraina. Menurut Jokowi, dampak perang itu mengakibatkan inflasi di beberapa negara tidak terkendali.